Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Syaharani, NPM 191 FF01075 dari D31FA2. Di sini, saya bersama rekan saya, Fitri Nurul Haq atau Ibiah, NPM 191 FF01082. Akan menjelaskan apa sih mual muntah itu. Mual adalah sensasi ingin mengosongkan perut yang tidak menyenangkan dan sering mendahului muntah. Sedangkan muntah adalah tindakan pengosongan perut secara paksa. Etiologinya yaitu mah akut, muntah sebagai gejala penyakit, sinyal dari otak, gangguan makan, suhu, stimulus berbahaya atau noksiostimulus, pengobatan dan perawatan medis, terapi radiasi, dan kehamilan. Klasifikasi mual muntah diantaranya mah akut, infeksi oleh bakteri Helicobacter pylori, flu perut, peradangan pada saluran cerna yang melibatkan lambung dan usus, GERD, iritasi pada lapisan kerongkongan esofagus, peptic ulcer, iritasi ringan, hingga pembentukan cacat pada lapisan lambung. Iritasi lambung disebabkan oleh alkohol, merokok, atau obat-obatan. Keracunan makanan disebabkan oleh racun bakteri. Tanda dan gejalanya yaitu sakit perut disebabkan oleh radang usus buntu dan obstruksi usus dan distensi. Dada terasa nyeri, tidak sanggup bernafas, keringat berlebihan, dan pingsan. Pusat muntah di sisi lateral dari retikular di medula oblongata memperantarai refleks muntah. Bagian ini sangat dekat dengan nukleus tractus solitarius dan area postrema. Chemoreseptor trigeminal atau CTZ berlokasi di area postrema. Rangsangan perifer dan sentral dapat merangsang kedua pusat muntah dan CTZ. Efferents dari faring, GI tract, mediastinum, ginjal, peritoneum, dan genital dapat merangsang pusat muntah. Sentral dirangsang dari korteks cerebral, kortikal atas, dan pusat batang otak. Nukleus tractus solitarius, CTZ, dan sistem vestibular di telinga dan pusat penglihatan dapat juga merangsang pusat muntah karena area postrema tidak efektif terhadap sawar darah otak. Obat atau zat kimia di darah atau di cairan otak dapat langsung merangsang CTZ. Kortikal atas dari sistem limbik dapat menimbulkan mual muntah yang berhubungan dengan rasa, penglihatan, aroma, memori, dan perasaan takut yang tidak nyaman. Nukleus tractus solitarius dapat juga menimbulkan mual muntah dengan perangsangan simpatis dan parasimpatis melalui perangsangan jantung, saluran biliaris, saluran cerna, dan saluran kemih. Sistem vestibular dapat dirangsang melalui pergerakan tiba-tiba yang menyebabkan gangguan pada vestibular telinga tengah. Reseptor CPT 5-HT, dopamin tipe 2, opioid, dan neurokinin dapat dijumpai di CTZ. Nukleus tractus solitarius mempunyai konsentrasi yang tinggi pada enkefalin, histaminergik, dan reseptor muskarinik cholinergik. Reseptor ini mengirim pesan ke pusat muntah ketika dirangsang. Sebenarnya, reseptor NK1 juga dapat ditemukan di pusat muntah. Pusat muntah mengkoordinasi impuls ke vagus, phrenic, dan saraf spinal, pernafasan, dan otot-otot perut untuk melakukan refleks muntah.
Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan. Diagnosis pada umumnya dilakukan dengan wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Dokter mungkin memerlukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah, USG abdomen, Röntgen abdomen, dan pemeriksaan lain untuk mencari penyebab terjadinya mual pada pasien. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan apakah gejala mual disebabkan oleh suatu penyakit tertentu atau karena penyebab lain yang tidak terlalu berbahaya bagi tubuh. Jadi kesimpulannya, mual dan muntah adalah manifestasi dari gangguan lain seperti keadaan darurat abdomen akut, infeksi pada saluran usus, gangguan sistem saraf pusat, infark miokard, gagal jantung kongestif, gangguan metabolisme, dan endokrinologi atau sebagai efek samping obat. Thanks for attention. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan ya, karena kesehatan dan waktu luang adalah dua aset yang paling berharga. Jangan lupa follow Instagram kami ya di @mita_syaharani dan @nurulhaq_v3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.